Jadi saya ini sudah dari awal sejak ketua DPR itu sudah banyak sekali yang maksud apa untuk mau menurunkan saya sejak awal. Tapi saya tetap bertahan. Ibu terlalu berani sama bupati kan. Tapi kan bupati sama DPR berpartner. Iya, sebenarnya berpartner, bermitra. Setara. Iya, setara. Ya, apalagi saya sebagai ketua tim pemenangan beliau. Oh, ketua tim pemenangan beliau untuk dia jadi bupati. Bupati Alor. Iya, saya yang kampanye dia untuk jadi bupati. Saya yang jadi ibu menantangani. Punya kontribusi untuk mendudukkan beliau jadi bupati. Beliau jadi bupati. Jadi ibu yakin bahwa di balik semua ini skenario yang ibu dimaksudkan dan segala macam itu ada seorang bupati di situ. Ibu, tuduhan ibu begitu? Saya yakin dan benar. Karena memang terjadinya seperti itu dan semua bukti-bukti saya punya. Bisa dituduh loh kalau ngomong begini di podcast saya lagu pencemaran nama baik loh. Silakan saja. Ibu berani ya? Berani. Jadi, karena memang saya punya rekaman, punya bukti dengan segala macam, saya tahu semua. Oke, Ibu punya bukti-bukti itu. Jadi mungkin Pak Bupati, Pak Amon Jubo, Ibu Amon Jubo mungkin ini tantangan terbuka dari seorang Eni Anggrek. Jadi kalau mungkin Anda berani ya saya undang untuk podcast untuk menjawab pertanyaan Bu Eni. Apakah benar Bapak Bupati dibalik semua pemakzulan yang menurut saya penuh dengan keanehan. Jadi rakyat juga bingung, jadi Alor ini masih bagian dari NKRI. Betul. Harus tunduk pada aturan-aturan negara, tidak bisa membuat aturan sendiri. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, tanggal 4 Januari 2023 saya mendapatkan video viral. Ada kericuan di salah suatu kegiatan. Begitu saya simak, ternyata itu ada di gedung DPRD Kabupaten Alor. Dan ada seorang perempuan yang menurut saya diperlakukan dengan tidak sepantasnya. Ternyata sahabat saya, Ibu Eni Anggrek, Ketua DPRD Kabupaten Alor. Dan saya begitu penasaran mengulik ada apa yang terjadi. Ternyata ada upaya pemaksaan, pemakzulan Ketua DPRD Kabupaten Alor oleh Badan Kehormatan DPRD, dan saya bingung ini ada apa gitu. Untuk itu saya tidak ingin penasaran sendiri, makanya saya mengundang sahabat saya Ibu Eni Anggrek dari Alor ke Jakarta. Kebetulan beliau kemarin mengikuti ulang tahun PDIP yang ke-50 karena beliau dari PDIP. Nah, untuk itu saya akan berdiskusi dengan Ibu Eni Anggrek mengapa terjadi kericuan, bahkan ada pemukulan segala macam dan ada pemakzulan. Untuk itu ikuti perbincangan saya dengan Ibu Eni Anggrek. Bu Eni, selamat datang. Untuk kedua kali kita ketemu lagi di sini. Jujur saya kaget kemarin ada video yang viral begitu, bahwa ada seorang wanita diperlakukan dengan tidak layak oleh laki-laki, dan saya mikir ini apa dan siapa gitu. Begitu saya cek ternyata Bu Eni ini, teman saya ini. Jadi dan saya membaca berita ibu dimakzulkan, dipaksa lengser oleh Badan Kehormatan DPR Kabupaten Alor. Ibu salah apa kok sampai dilengserkan oleh Badan Kehormatan? Terima kasih Bapak Rudi yang sudah berkenan untuk saya hadir di Kanal Anak Bangsa, luar biasa untuk kedua kali. Untuk saya dilengserkan atau pemakzulan terhadap saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur itu pada waktu tanggal 19 Oktober 2000. Oh, ada peristiwa sebelumnya? Iya, ada peristiwa sebelumnya. Jadi tanggal 4 kemarin itu rentetan dari sebelumnya. Oke, silakan. Jadi pada tanggal 19 Oktober 2022 kami diundang sebagai Ketua DPRD maupun Bupati diundang untuk rapat integrasi pemberantas korupsi di wilayah Nusa Tenggara Timur di Hotel Aston Kupang. Pada waktu itu saya hadir. Disitulah ada pemaparan materi tentang kinerja ASN oleh BPKP RI maupun oleh KPK RI. Waktu itu hadir Bapak Wakil Ketua KPK RI Alex Mowata. Di situ menyampaikan bagaimana kita sebagai pimpinan di daerah, baik itu bupati, ketua DPR, itu harus
tidak boleh terindikasi korupsi. Nah, oke, saya ulangi. Jadi peristiwa sebelumnya itu mulai tanggal 19 Oktober Oktober 2022. Iya. Waktu itu ada rapat integrasi tentang Pemberantasan korupsi di Nusa Tenggara Timur. NTT hadir dari pusat. Dari pusat. Wakil Ketua KPK RI. Dan juga dari BPKP. BPKP RI. Oke. Ya. Jadi dari pusat. Nah, apa yang terjadi? Setelah itu diberi kesempatan untuk memasukkan pikiran, yaitu dari Bupati Malaka sama Ketua DPRD Kabupaten Alor. Jadi diberi kesempatan. Okay. Dua pembicara untuk pemaparan materi. Lalu dari Bupati Malaka dia menyampaikan tentang dia sudah melaksanakan tugas untuk memberantas mulai dari tingkat desa. Sedangkan saya menyampaikan bahwa tentang ASN itu di Kabupaten Alor yang bermitra antara pemerintah dan DPR. Saya sebagai Ketua DPR pernah didemo oleh pimpinan-pimpinan OPD 46 OPD pimpinan dipimpin oleh Sekda Alor. Tunggu dulu. Ibu sebagai Ketua DPRD pernah didemo oleh OPD di sana dengan dipimpin oleh Sekda Alor. Sekda Alor. Masalah apa waktu itu? Masalah waktu itu rapat di DPR itu terjadi pemindahan ini pada waktu itu kan COVID, Bapak. Jadi yang bagian rapat untuk secara online itu dipindahkan Bupati pada saat mau rapat. Disitulah saya sedikit keras, kenapa hari ini kita mau rapat secara online, Pak Bupati memindahkan atau Sekda ini memindahkan orang yang untuk dukung kita DPR dalam online. Nah, di situ lagi ada indikasi pemufakatan jahat terhadap kinerja DPR. Itu kapan terjadi? Itu terjadi sekitar Mei tahun 2021. Oke, ya udah. Ya. Terus kemudian? Mei 2021. Ibu merespon itu ya? Ibu protes gitu ya? Jadi saya merespon, saya tidak terima dengan kondisi yang menghambat kinerja DPR pada waktu itu. Makanya saya didemo oleh 46 pimpinan OPD yang dipimpin oleh Sekda di kantor Prisi. Nah, itu demo pun itu juga atas perintah Bupati. Ibu yakin? Yakin, karena ada masyarakat yang kebetulan ketemu dan memberikan rekaman pada saya bahwa tanggal hari Rabu kalian harus demo. Demo untuk ke Situru untuk Ketua DPR. Jadi saya ini sudah dari awal sejak Ketua DPR itu sudah banyak sekali yang maksud apa untuk mau menurunkan saya sejak awal. Tapi saya tetap bertahan. Ibu terlalu berani sama Bupati kan? Tapi kan Bupati sama DPR berpartner. Ya sebenarnya berpartner, bermitra. Setara. Ya setara. Apalagi saya sebagai ketua tim pemenangan beliau. Ketua tim pemenangan beliau untuk dia jadi Bupati. Bupati Alor. Iya, saya yang kampanye dia untuk jadi Bupati. Saya yang jadi Ibu menandatangani. Punya kontribusi untuk mendudukkan beliau jadi Bupati. Beliau jadi Bupati. Oke. Ya, ini memang sangat. Ibu terlalu kritis mungkin? Tidak kritis juga, tapi saya juga tidak tahu. Memang dari awal itu banyak yang sudah menyampaikan pada saya bahwa ketua tim pemenangan pertama juga disolimi. Sampai istrinya diberhentikan. Kenapa ibu harus mau juga? Termasuk suami saya juga menegur untuk jadi ketua tim pemenangan. Besok-besok pasti akan kejadian seperti ketua tim pemenangan pertama. Dan ternyata terbukti. Ya, ternyata terbukti apa yang disampaikan suami saya sebelum meninggal. Ibu meninggal. Oke, Bu, kembali ke 19 Oktober. Nah, Ibu waktu integrasi, Ibu salah satu yang diberi kesempatan untuk berbicara di depan KPK dan BPKP. Oke, Ibu menyampaikan tentang manajemen ASN. Ya, manajemen ASN. Di Alor ada masalah apa dengan manajemen ASN? Manajemen ASN ini yang disampaikan oleh Ketua BPKP RI bahwa manajemen ASN sangat penting supaya pada waktu pembahasan anggaran untuk kepentingan rakyat bisa tersalur dalam tahun anggaran berjalan. Jadi harus kita benahi itu manajemen ASN, dalam hal ini pemerintah. Apa yang telah diputuskan, dana itu harus terserap ke masyarakat. Nah, itu yang penting. Tapi saya menyampaikan seperti itu kejadian di Alor supaya ke depan tuh Bupati juga perhatikan tentang kinerja. Jangan hanya pakai intervensi. Tujuan saya seperti itu yang saya sampaikan. Yang kedua, tentang kong kali kong proyek antara pemerintah dengan swasta atau DPR dengan swasta. Itu Ibu sampaikan di sini? Iya, saya sampaikan. Karena itu materinya Pak Wakil Ketua KPK RI Bapak Alex Mowata. Jadi saya menyampaikan bahwa di DPR ada 2 proyek mega proyek, yaitu kantor DPR pembangunan
maupun ini Pasar Kadelang. Karena pada waktu itu COVID itu dianjurkan surat oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa tidak boleh dalam kondisi COVID membangun bangunan pemerintah. Yang diperbolehkan adalah bangunan rumah sakit atau jalan. Tetapi di Alor dananya tuh harus pemberdayaan ekonomi karena kondisi COVID. Di situ tidak diizinkan untuk multi years. Jadi kalau secara bertahap dananya untuk pembangunan gedung DPR 25 miliar, kalau pembangunan pasar 25 miliar, anggaran yang hanya tersedia pada tahun anggaran 2021 untuk gedung DPR hanya 8,3 miliar, untuk pasar Kadelang 9,4 miliar. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi artinya bupati dan itu melanggar instruksi dari Menteri Keuangan. Iya, melanggar instruksi keuangan, apalagi tidak multi years. Jadi tahap langsung diambil anggaran tahun 2021. 2021 tahap pertama. Lalu 2022 ditambah lagi tahap kedua. Itu tidak ada di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi yang secara bertahap. Artinya kalau kita mau 2 tahun untuk pembangunan itu harus multi year. Jadi tanda tangan satu kontrak dan menyelesaikan sampai selesai baru pemerintah bayar. Itu Ibu sampaikan pada. Itu yang saya sampaikan. Terus? Karena yang gedung DPR ini dia punya kuasa direktur itu pembantu toko daripada kontraktor yang bersangkutan. Lalu setelah pembantu toko, Ibu yakin itu? Yakin, tahu dokumennya saya sudah lengkap semua. Pembantu toko yang jadi kontraktor untuk kuasa direktur. Berarti Lalu ini boneka ini? Iya. Okay. Jadi perusahaannya itu PT Mega Tama Permai. Dia mendapat 3 proyek. Sebagai pemenang? Pemenangnya, keputusannya pinjam pakai bendera. Oke, menurut Ibu nih, saya mau tertarik ini. Siapa sebenarnya di balik PT Mega ini? PT Mega Tama Permai ada beberapa kontraktor yang nebeng di situ, yang sudah ada indikasi secara bersama dengan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang seperti apa yang disampaikan KPK, ya ada indikasi persekongkolan secara bersama. Nah itu. Antara pemerintah dengan swasta atau DPR sama swasta. Ibu itu yang saya sampaikan. Artinya related dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alexander Mawarta. Iya. Terus? Karena kualitas seorang pegawai toko kok bisa jadi kuasa direktur. Ada juga yang proyek yang 9,7 miliar itu jalan lingkar Pulau Pura. Itu pembantu dalam hal ini sopir daripada seseorang untuk menjadi kuasa direktur. Itu juga ada. Dan itu proyek terbengkalai. Kondisi seperti ini yang terjadi di Alor. Begitu pula beberapa proyek ini besar, itu juga hanya satu perusahaan yang dipakai untuk orang saja ini yang kerja terus. Jadi pinjam pakai perusahaan dan dijual lagi. Begitu. Disubsubkan begitu. Disubsubkan lagi. Sebenarnya tidak bisa seperti itu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Artinya kita bisa sebagai kontraktor, kita bisa memberi pekerjaan yang minor bukan mayor untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil. Tapi pekerjaan yang besar itu kontraktor yang bersangkutan yang harus melaksanakan. Karena Ibu pengusaha. Saya dulu kontraktor, jadi saya tahu aturan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kembali ke pemecatan Ibu tadi. Ibu menyampaikan itu di rapat Kupang. integrasi dengan KPK dan maupun BPK RI. Apa Ibu yakin itu sebagai penyebab Ibu dimakzulkan? Ya, setelah itu saya kembali ke Alor, itu sopir saya dilarang untuk menjemput saya. Hak protokoler saya baik dari sopir, ajudan, pembantu semua diblokir oleh pemerintah. Jadi 1 hari setelah itu? Tanggal 21 saya kembali. 2 hari setelah saya menyampaikan dalam rapat. Fasilitas Ibu diprotokolin semua? Protokol semua dihentikan. Oleh pemerintah, dalam hal ini Sekwan, dan malam itu juga pembantu saya menyampaikan, Ibu kami dipanggil oleh Sekwan lalu ke rumah Sekda, kami disuruh keluar dari rumah jabatan Ketua DPR. Tunggu dulu Bu, maaf. Tanggal 21, semua fasilitas Ibu dicabut oleh Sekwan, Sekretaris Dewan. Tapi pertanyaan saya sekarang, Ibu kan waktu itu masih definitif sebagai Ketua DPRD kan? Iya, masih Ketua DPRD. Mengapa bisa begitu? Seorang Sekretaris Dewan yang seharusnya di bawah kendali seorang Ketua DPR bisa melakukan hal itu? Ya, itu ada indikasi memang dari awal. Saya juga pada waktu tanggal 27 Juli tahun 2022 itu juga saya minta data dukung belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah, belanja bansos dari Sekwan. Itu dia tidak mau memberikan, dia mau pukul saya juga.
Dan Sekwan itu? Sekwan pukul di dalam ruangan kerja saya. Dan saya juga sudah buat surat tanggal 1 April 2022. Bu, tolong kasih pencerahan ke rakyat Indonesia. Iya. Sekwan itu kan alat supporting system untuk Untuk DPRD. mendukung kinerja DPR. Iya, supporting Itu, system iya, kan. betul. Artinya di bawah kendali. Di bawah kendali ketua DPR atau pimpinan Kok DPR atau seberani anggota. itu? Kenapa dia begitu berani? Ya ada indikasi ya dia pasti diperalat sama Pak Bupati atau pemerintah dalam hal ini untuk bagaimana menekan saya sebagai ketua DPR supaya saya ini Tidak terlalu kritis lah. tidak terlalu kritis atau bagaimana. Saya sendiri juga tidak Sekwan itu ASN ya? ASN. Oh, oke, jadi diperintahkan oleh Sekda untuk jabat situ ya? Iya. Oke, terus waktu itu Sekwan katanya koordinasi dengan Sekda. Iya, Terus benar. pembantu ibu disuruh keluar. Suruh keluar. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Setelah itu ya saya mencari sopir sendiri, saya mencari pembantu sendiri untuk membantu saya, dan saya juga mencari ajudan sendiri. Tapi ajudan pembantu sekalian juga ajudan mendampingi saya untuk ke kantor dan lain-lain begitu. Jadi ibu udah dipretelin semua ya waktu Pretelin, begitu juga kunjungan kerja saya ke masyarakat semua juga tidak boleh. Lalu saya juga ada beberapa tugas yang harus ke Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri karena tahun anggaran 2023 itu saya tidak diperbolehkan untuk sebagai ketua DPR bersidang untuk pembahasan anggaran tahun anggaran 2023. Oh, gila. Tidak boleh. Ibu kewenangannya diamputasi begitu? Diamputasi semua. Oke. Wah, ini anggarannya besar, 1 triliun 72 miliar. 1 triliun? 72 miliar. Tahun kemarin 1 triliun 65 miliar itu ada dana-dana terselubung yang melekat di belanja pegawai maupun belanja hibah. Itu tahun 2022 maupun 2021. Ibu yakin itu terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tanggal 19 Oktober di Kupang? Yakin, dan saya minta KPK hadir di Alor, diprioritaskan hadir di Alor, dan saya siap menjadi saksi. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa pemerintah salah, saya tidak pernah menyampaikan bupati salah. Saya minta hadir supaya besok-besok sebagai ketua Banggar, saya sebagai ketua Banggar untuk dana pemerintah Kabupaten Alor. Besok-besok jangan sampai kita turun lalu kita yang terjebak. Lebih baik sebelum ini KPK hadir, mencegah, hadir untuk bagaimana memeriksa kondisi yang memang sudah terjadi seperti ini. Respon KPK? Respon KPK sampai sekarang itu belum ada sama sekali. Nah, ini Pak Firly Bahuri, Pak Alex Warta, ini tolong didengarkan ini. Ini ada seorang ketua DPRD yang mempunyai keinginan untuk mencegah jangan terjadi tindak pidana korupsi, seharusnya ada respon dengan cepat ini. Ini dananya luar biasa besar, 1 triliun 72 miliar. Iya. Ini harus prudent dan harus benar-benar dinikmati masyarakat. Ini mohon Pak Alexander biasanya nonton kita, Bu. Iya. Jadi bisa terima kasih. Nah, oke. Setelah itu apa yang terjadi setelah itu? Kasus pemakzulan Ibu terjadi seperti apa lagi? Setelah pemakzulan itu terjadi, belum ya, sebelum pemakzulan. Sebelum pemakzulan terjadi, itu Pak Bupati dia bersurat tanggal 24 Oktober kepada pimpinan DPR kejadian bahwa terjadi pencemaran nama baik ketua DPR terhadap pemerintah Kabupaten Alor. Dari dasar surat artinya itu kasus yang tanggal 19. Iya, tanggal 19. Seharusnya kalau dia merasa bahwa pencemaran nama baik, dia lapor ke pihak APH, bukan lapor ke Badan Kehormatan atau pimpinan DPR. Kalau di dalam penyampaian saya pada waktu rapat integrasi itu merasa bahwa ada tercemar pemerintah Kabupaten Alor, ya silakan lapor ke polisi bahwa pencemaran nama baik. Itu laporan ke Badan Kehormatan? Iya, lapor ke Badan Kehormatan yang terindikasi mereka bersekongkol secara bersama. Tapi diproses laporan itu? Diproses yang sampai terjadi pemberhentian. Jadi setelah lapor ke Badan Kehormatan tanggal 24 Oktober, saya mendisposisikan. Ini tidak ada korelasi untuk pembahasan anggaran 2023. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, saya rasa kita tetap menjalankan tugas dan fungsi kita untuk pembahasan anggaran APBD tahun anggaran 2023. Kenapa Pak Bupati bersurat begitu? Karena pemerintah tidak menyiapkan pembahasan anggaran tahun anggaran 2023. Seharusnya sesuai Permendagri nomor 84 tahun 2022, pemerintah sudah menyiapkan data pendukung untuk anggaran tahun anggaran 2023 sejak dari Juli. Ini kita punya 24 Oktober juga belum sama sekali pemerintah memberikan data pendukung untuk pembahasan anggaran tahun 2023 dengan mencari alasan untuk rapat integrasi itu. Begitu. Lalu dari dasar itu teman-teman di DPR yaitu wakil ketua DPR 1
dengan teman-teman di 15 orang membuat surat kepada Badan Kehormatan, membuat surat kepada Badan Kehormatan bahwa untuk ditindaklanjuti atas laporan pemerintah kabupaten. Jadi mereka seharusnya bersama saya bagaimana pemerintah tidak memasukkan dokumen untuk pembahasan, tapi bukan seperti itu, mendukung pemerintah untuk membuat surat pemaksulan terhadap ketua DPR. Jadi Ibu juga digergaji oleh wakil-wakil Ibu sendiri? Ya, wakil sama anggota. Digergaji? Digergaji. Jadi mereka buat surat kepada Badan Kehormatan, dari dasar ke surat mereka tanggal 26 Oktober itu mereka buat surat kepada Badan Kehormatan setelah surat dari Pak Bupati. Mereka menindaklanjuti surat dari Bupati. Singkat cerita tanggal 29 November 9 November setelah itu Badan Kehormatan belum ada suatu keputusan. Tanggal 28 Oktober sudah suruh saya bahwa tidak boleh memimpin sidang. Belum ada keputusan apa-apa. Yang tidak membolehkan siapa? Yang melarang siapa? Badan Kehormatan, Ketua Badan Kehormatan. Kan tidak boleh. Tidak boleh. Tidak Saya ada dasar toh? Ya, melarang saya Ibu tidak ada dasar. Tidak ada dasar karena saya jadi ketua DPR itu atas surat keputusan ketua umum, lalu diangkat oleh gubernur berdasarkan keputusan gubernur, lalu dilantik oleh ketua pengadilan negeri Kalabahi. Bukan oleh Badan Kehormatan. Badan Kehormatan. Padahal Badan Kehormatan sendiri saja juga melangkahi laporan masyarakat. Dia tidak menjalankan tugas ke Jakarta, ngambil uang rakyat, lalu membuat dokumen palsu berupa tiket, boarding, hotel, semua bersama Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 2, Ketua Komisi 3, lalu mencatut nama satu perempuan yang ditemukan oleh IRDA Provinsi. Dia tidak memproses kasusnya mereka sendiri. Tidak memproses mereka melangkahi sumpah janji untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Tapi begitu surat Bupati masuk secara bergerombolan pemaksulan terhadap Ketua DPR. Oke, Begitu. Bu, saya mau tanya. Sebetulnya seorang ketua DPRD, DPR tingkat 2, tingkat 1 atau mungkin pusat bisa diberhentikan kriterianya apa? Kalau bisa diberhentikan kecuali mengundurkan diri. Satu. Satu. Yang kedua meninggal. Meninggal dunia. Ya. Yang ketiga atas usulan dari partai politik yang mengusungnya. Ya. Yang keempat berdampak ke hukuman penjara sesudah ingkrah keputusan pengadilan 5 tahun penjara. Itu baru bisa diberhentikan. 4 poin itu. Artinya Ibu tidak termasuk? Saya tidak termasuk itu. Berarti terus dari mana BK memberhentikan Ibu itu? Ya, mereka memberhentikan ya tidak beraturan karena memang mereka menjalankan tugas di lembaga dewan ini. Sebenarnya melanggar ini 4 poin. Dia bisa mengusulkan kecuali saya salah. Lalu dia mengatakan bahwa saya melanggar kode peraturan DPRD Kabupaten Alor nomor 3 tahun 2019 maupun itu kode etik. Padahal kita pakai di DPRD Kabupaten Alor yaitu peraturan tata tertib DPR nomor 2 tahun 2019, nomor 3 tidak ada dalam keputusannya dia. Lalu peraturan Badan Kehormatan tentang tata beracara itu nomor 4 tahun 2019 itu sama sekali belum ada di DPR untuk pembahasan tentang peraturan nomor 3 kode etik maupun peraturan nomor 4 tahun 2019 itu belum ada pembahasan di lembaga dewan yang terhormat dan mereka bisa mempergunakan peraturan yang tidak benar. Oke, Ibu 29 diberhentikan oleh BK, ada suratnya. Dari Badan Kehormatan. Dan Kehormatan, oke. Terus Ibu melawan tidak? Saya sudah melawan dengan surat dari partai, dari fraksi untuk menjawab. Lalu surat dari DPC PDI Perjuangan 3 kali. Mereka tidak gubris juga bahwa tetap ini anggap sebagai Ketua DPRD karena berdasarkan surat keputusan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri maupun SK nomor sekian-sekian. Nggak digubris? Tidak digubris. Diabaikan sama sekali? Diabaikan, lalu buat lagi suatu keputusan lagi pada sidang paripurna tanggal 4 Januari 2023. Yang Ibu dipukul itu? Yang dipukul itu. Oke, ceritanya gimana waktu itu? Jadi pada tanggal 23 Desember 2023 itu mereka ada buat jadwal kinerja tahun 2023 tanggal 23 Desember tahun 2022 itu istilahnya kita di DPR itu jadwal Banmus. Jadwal Banmus saya ketua Banmus. Saya berada di kantor DPR, mereka tidak memanggil saya untuk sidang Banmus. Secara diam-diam mereka bersekongkol untuk buat jadwal Banmus. Di situ di tanggal 4 mereka menyampaikan pemberhentian ketua DPRD Kabupaten Alor melalui paripurna. Nah, setelah itu saya mendapat informasi sekitar tanggal 29 Desember baru saya mendapat informasi Ibu Ketua kemarin ada rapat Banmus, ada ribut-ribut, lalu mereka tunda karena Ibu Ketua posisi di ruangan, mereka takut ributnya kan ruangannya berdekatan sekitar mungkin jarak kayak 4 meter dari ruangan saya Ketua DPR.
Jadi mereka tunda lagi sore supaya begitu tidak ada untuk pemutusan ini kinerja yang seperti Artinya ini. setelah tanggal 29 November itu, Ibu masih berkantor terus ya? Masih berkantor. Saya dari mereka 29 November tetap saya berkantor. Oke. Tapi jadwal-jadwal paripurna mereka diam-diam mereka laksanakan. Di-cut semua? Di-cut semua, tidak memberitahukan. Seharusnya sekwan itu atau kepala persidangan biasanya mau sidang, dia harus datang masuk ke ruangan saya, dia membawa skenario untuk pimpin rapat seperti apa. Ini mereka blokir semua, sabotase semua jabatan saya maupun Ibu disabotase ya? Iya, disabotase semua. Jadi saya tetap menjalankan tugas ke kantor dan lain-lain, tapi tidak pernah mereka mau. Saya tanya, tidak pernah mau menjawab. WA tidak boleh. Oke, singkat saja tanggal 4. Nah, lalu tanggal 4 Januari itu saya datangkan tanggal 29 November pada waktu itu saya mau masuk ruangan untuk pembacaan keputusannya Badan Kehormatan bahwa mengusulkan, seharusnya dia mengusulkan untuk pemberhentian Ketua DPR, bukan dia memutuskan untuk memberhentikan Ketua DPR. Itu salah. Saya mau masuk ruangan dipalang sama Pol PP. Jadi 3 pintu itu dipalang, tidak boleh seorang ketua DPR harus masuk ke ruangan. Bupati sama wakil-wakil semua sama dia punya OPD semua ada di dalam. Saya tidak boleh. Itu tanggal 29 November. Lalu tanggal 4 Januari ya saya masuk duluan. Saya ketua DPR, dasar apa kalian memberhentikan? Setelah saya masuk ke dalam, itu langsung disuruh sekwan keluar. Lah dasar apa saya SK-nya gubernur, tiba-tiba ada Pol PP masuk lagi. Paksa saya harus keluar, bawa surat keputusan Badan Kehormatan. Ya Badan Kehormatan ini di bawah naungan saya. Jadi nggak berhak, nggak berhak untuk memutuskan saya, untuk memberhentikan saya, tidak bisa. Hanya mengusulkan. Iya, dia hanya bisa mengusulkan jika saya salah. Tapi ini saya juga tidak salah apa-apa. Melanggar kode etik apanya? Mohon maaf, Ibu dalam proses itu pernah nggak dipanggil oleh PK? Dia pernah memanggil saya tanggal ada dua kali panggilan. Saya menjawab dia bahwa yang kalian pergunakan untuk memanggil saya ini jadwalnya palsu. Kenapa saya katakan jadwal palsu? Karena mereka pada tanggal 30 September itu saya dalam keputusan Bamus ada membuat jadwal untuk Oktober, November, Desember. Lalu kalau mau ada perubahan sesuai dengan pasal 51 ayat 2 itu harus dalam keputusan sesuai dengan jadwal Bamus. Mereka buat paripurna internal merubah jadwal, lalu merubah jadwal lagi. Ibu nggak mau ikut. Jadi saya nggak mau ikut karena jadwal yang mereka buat ini jadwal palsu. Jadi skenario nggak mau ikut. Skenarionya saya tidak bisa. Jadi saya menjelaskan dan Anda juga sebagai ketua Badan Kehormatan dalam surat saya bahwa Anda harus memiliki martabat, marwah, citra dan kehormatan sebagai DPR. Anda sendiri punya surat dari masyarakat untuk Anda mencuri uang rakyat, itu saja Anda tidak laksanakan. Kok ini yang tidak ada sangkut paut apa-apa kok seenaknya Anda memanggil saya. Diri sendiri saja yang pencuri uang rakyat bersama itu ketua-ketua komisi kok tidak laksanakan. Ibu sampaikan. Saya sampaikan di dalam surat saya. Untuk dijawab. Lalu ada pemanggilan lagi ketiga, klarifikasi. Saya juga menjawab bahwa tolong jawab surat saya dulu tentang laporan masyarakat, kenapa dia tidak tindak lanjuti ini laporan ini anggota kok dia tindak lanjuti, tidak dijawab juga. Lalu mereka main paksa seperti itu. Seharusnya mereka jawab, surat partai juga mereka jawab, tapi sama sekali mereka sudah bersekongkol untuk bagaimana pemaksulan terhadap saya dan sabotase jabatan saya sebagai ketua DPR, terindikasi korupsi yang mereka terselubung baik di belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah maupun belanja bantuan sosial. Dan saya ada pembuktian semua karena dokumen-dokumen yang saya miliki semua juga saya sudah pernah diperiksa KPK dan KPK sudah siap turun ke Kalabahi, tapi sampai saat ini belum. Ibu, tanggal 4 Ibu secara di dalam pleno itu Ibu diberhentikan oleh pleno. Itu Ibu melawan waktu itu ya. Nah, saya mau tanya Ibu, biar rakyat tahu semua, mekanisme pemberhentian ketua DPRD itu seperti apa? Apakah katakanlah itu sudah pleno, sudah selesai, apakah itu harus disampaikan ke gubernur atau mungkin menteri dalam negeri atau bagaimana? Jadi pada tanggal 4 itu setelah saya di ruangan sudah mau dikeluarkan oleh paksa oleh itu Pol PP yang diperintahkan oleh karena Pol PP itu harus perintah bupati. Beliau juga hadir di situ. Dia ada duduk di sebelah kanan saya dan wakil ketua itu 1-2 di sebelah kiri saya. Lalu saya menanyakan mana itu skenario rapat. Lalu saya lihat di mejanya wakil ketua 2. Jadi saya mengambil, karena itu hak saya. Lalu saya mengambil, dia pukul, pak gitu. Tangan saya sampai saya terduduk.
Saya terduduk, tidak bisa apa-apa ya. Mereka rampas untuk langsung dia buka sidang. Lebih kuat. Nah, lebih kuat mereka di sidang. Lalu palu itu juga lucunya. Palu itu kan harus menetap di meja pimpinan. Ini palunya bisa berjalan loh. Jadi setelah dia ketok, palunya disimpan. Habis itu baca lagi sidang, ketok palunya. Palu DPR di Kabupaten Alo itu punya kaki, bisa jalan sana jalan sini. Lucu sekali. Lucu. Menarik ini. Menarik. Jadi takut disabut, habis itu ambil lagi. Simpan. Habis itu ngasih naik. Ini namanya sabotase. Kenapa harus takut dengan kondisi seperti Kan ini? biasanya nggak begitu ya? Nggak bisa. Tetap palu tuh harus menetap. Palu itu satu penghormatan loh, menetap loh. Ini saja sudah pelecehan terhadap lembaga dewan. Palunya punya kaki gitu loh. Oke, Bu. Oke, kita singkat cerita Ibu dimaksudkan mereka. Tapi belum definitif kan, Bu? Dari pemerintah kan belum ya? Belum. Dari gubernur juga belum ada jawaban kan? Ya. Karena tidak bisa hanya sepihak dari pleno saja kan, Bu? Iya. Oke. Kemudian Ibu apa yang Ibu lakukan untuk itu? Untuk itu pada waktu tanggal 29 setelah 29 November itu saya sudah lapor ke TUN. Ke TUN ya? Ke TUN Kupang dan mulai sidang tanggal 10 Januari kemarin. Sudah berjalan. Berjalan. Lalu mereka sudah pemberhentian dan di dalam paripurna. Tapi mereka buat paripurna lagi di atas tanggal 4 Januari ini. Nah, ini yang lucunya seperti itu lagi. Jadi paripurna pemberhentian 2 kali. Yang satu tanggal 29 November 2022, sekarang paripurna lagi tanggal 4 Januari 2023. Padahal saya sudah melapor kepada PT TUN Kupang itu tanggal 22 Desember tahun 2022. Sudah disidangkan? Sudah sidangkan tanggal 10 Januari. Sidang pertama ya? Sidang pertamanya untuk pemeriksaan dokumen-dokumen. Belum ada putusan? Belum ada putusan. Lalu untuk pemukulan itu saya sudah melapor ke Polres Alor, yaitu untuk penganiayaan dan KDRT. Karena ini di depan umum dia pukul. Itu kekerasan terhadap perempuan. Itu nggak etis. Sementara dalam proses. Bu, kita bicara besar sekarang. Iya. Ini kan ada keanehan ya. Mulai tanggal 19 Oktober, Ibu menyampaikan di rapat integrasi di Kupang. Kemudian berikutnya Ibu dipreteli semua kewenangan Ibu, ajudan semua dicopot semua. Ibu dipaksa keluar dari rumah jabatan. Iya. Nah, menurut Ibu siapa yang bermain ini? Kalau untuk dari rumah jabatan itu suratnya Sekda. Dan semua di belakang ini Pak Bupati sendiri. Ibu yakin? Yakin. Ini tuduhan serius loh. Karena Pol PP bisa hadir dan berani sampai ambil langkah usir seorang ketua DPR. Kalau tanpa Bupati tidak mungkin. Dan begitu pula surat-surat yang keluar dari DPR itu harus second WA kepada saya harus ada izin Bupati. Jadi semuanya sudah dan pada waktu demo dulu juga ada rekaman yang masyarakat dapat bahwa ingat kasih turun ketua DPR itu harus turun. Itu juga ada. Bupati. Suaranya dia pada waktu itu. Jadi memang saya jadi ketua DPR ini seharusnya kita bermitra baik. Apalagi saya ketua tim pemenangan. Ada apa saya sendiri heran seperti ini? Begitu. Ibu mungkin dianggap sebagai batu sandungan buat dia di sana ya. Mungkin ya. Sehingga karena ibu kan ibu berani sekali loh ibu itu. Kritis banget loh ibu itu. Kenapa ibu berani seberani itu? Ya kalau haknya rakyat ya kita harus kerja untuk rakyat karena kita lihat rakyat susah kita juga harus susah. Itu memperjuangkan rakyat. Iya, kita harus di partai politik apalagi sebagai ketua DPR kita sudah ada sumpah janji jabatan bahwa mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan itu kita harus laksanakan. Itu concern Ibu situ. Iya. Jadi Ibu yakin bahwa di balik semua ini skenario yang Ibu dimaksudkan dan segala macam itu ada seorang bupati di situ. Ibu, tuduhan Ibu begitu? Saya yakin dan benar. Karena memang terjadinya seperti itu dan semua bukti-bukti saya Ibu punya. Bisa dituduh loh kalau ngomong begini di podcast saya lagu pencemaran nama baik loh. Silakan saja. Ibu berani ya? Berani. Jadi, karena memang saya punya rekaman, punya bukti dengan segala macam, saya tahu semua. Ibu punya bukti-bukti itu. Jadi mungkin Pak Bupati, Pak Amon Jobo, Ibu Amon Jobo mungkin ini tantangan terbuka dari seorang Eni Anggrek. Jadi kalau mungkin Anda berani ya saya undang untuk podcast untuk menjawab pertanyaan Bu Eni. Apakah benar Bapak Bupati dibalik semua pemakzulan yang menurut saya penuh dengan keanehan gitu kan. Jadi rakyat juga bingung. Jadi Alor ini masih bagian dari NKRI. Harus tunduk pada aturan-aturan negara, tidak bisa membuat aturan sendiri. Nah, ada banyak hal yang Ibu ingin sampaikan ya tentang hal itu. Jadi mungkin saya hari ini fokus untuk pemakzulan Ibu ya, karena menurut saya memang Ibu sudah dizolimi ini. Ibu sudah lapor ke DPP?
Untuk kondisi ini saya juga minta supaya Bapak Kapolri juga perhatian khusus untuk Kapolda NTT maupun Kapolres, karena saya setiap hari itu ada di Facebook dimaki, dihina, sampai laporan itu 19 laporan di Polres Alor. Tapi tidak ada tindak lanjut karena ada backingan. Laporan apa, Bu? Laporan polisi. Saya dimaki, dihina terus di Facebook. Ibu lapor juga ke sana? Iya, lapor juga semua. Selama saya jadi ketua DPR sampai sekarang sudah. Yang menghina siapa? Itu orang-orang suruhannya beliau. Begitu. Itu masuk undang-undang ITE loh sebetulnya. Iya, undang-undang ITE, tapi tidak dilaksanakan oleh Polres Alor maupun Kejaksaan Negeri. Sudah tersangka, tinggal P21 juga tidak. Semua ditekan seperti begitu. Nah, ini Pak Kapolda, Pak Kapolri, kemudian Pak Jaksa Tinggi dan Jaksa Agung mungkin tolong dicermati ini. Ada 19 laporan sudah tidak disikapi, sudah ada P21 bahkan. Sudah ada P21, tersangkanya juga tidak disikapi sampai belum hari ada ini. Persidangan sama sekali. Belum ada persidangan. Ini keanehan hukum. Jangan sampai seperti itulah, memalukan lah. Kalian kalau memperdagangkan hukum, memerangi hukum ya. Saya nggak tahu siapakah yang terlibat dalam hal ini. Saya mohon kepada Kapolri untuk mencermati, karena polisi kan sedang lagi sorotan publik. Iya. Jangan sampai semakin terpuruk dengan kasus-kasus seperti ini. Oke, Bu. Ibu sedang berproses ke PT UN. Ya, sedang berproses PT UN. Kemudian Ibu sudah lapor ke DPP tentang terkait ini? Sudah lapor ke DPP, DPD dan. Oke. Artinya partai mendukung sepenuhnya. Partai Ibu mendukung tetap ketua DPRD. Oke. Yang ingin Ibu sampaikan dalam kesempatan ini, kalau Ibu ingin berbicara, kepada siapa ingin Ibu berbicara bahwa Ibu itu dijolimi? Kepada siapa ingin bicara? Kepada Presiden, kepada rakyat, atau kepada siapa? Untuk Bapak Presiden juga saya minta dukungan, karena di Alor itu ada sekitar 1000 masyarakat yang saat ini terombang-ambing nasibnya karena mereka punya rumah 196 unit itu tidak dibayar sama Bupati atau BNPB. Uangnya katanya BNPB yang saya sudah pernah cross check itu sudah dikirim kepada pemerintah Kabupaten Alor, dan ada 7 kontraktor yang sekarang dalam kondisi sulit. Haknya mereka sekitar mencapai 5 miliar tidak terbayar, dan masyarakat yang tinggal di 196 KK yang kira-kira 1000 jiwa itu juga terombang-ambing karena hak daripada tukang, hak daripada material lokal itu tidak terbayar. Sudah 7 tahun dari gempa bumi tahun 2015. Itu yang saya minta Bapak Presiden untuk. Itu banpres ya? Iya, itu bantuan dari BNPB pusat. Dari Presiden juga ya, Pak? Iya, dari Presiden. Jadi KPK nggak pernah turun? Tidak pernah turun. 5 miliar lebih, uang di mana? Ini KPK. Daripada 7 kontraktor tidak membayar hak daripada masyarakat, yaitu mereka punya upah, mereka punya bahan-bahan lokal, dan masyarakat yang tinggal yang kena bencana gempa bumi pada waktu itu tinggal juga dalam kondisi trauma. Begitu. Ini juga sangat riskan bagi masyarakat di Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, 196 KK yang sampai saat ini hak-hak mereka tidak dibayar sudah 7 tahun, dan kontraktor, karena kontraktor punya hak itu tidak terbayar. Ibu juga cerita tadi katanya ada kasus pembabatan hutan mangrove, benar? Oh ya, hutan mangrove sementara ini lagi diproses di Polda NTT, sementara panggil-panggil saksi. Itu ada luasnya bisa mencapai ribuan meter persegi. Hutan mangrove? Hutan mangrove. Yang membabat siapa? Yang untuk sementara tanah tersebut ditinggal oleh Pak Bupati, rumah pribadinya dia. Lalu ada aula yang luasnya 75 kali 35 meter persegi, itu di dalam lokasi hutan mangrove. Jadi hutan mangrove dibabat ya, untuk membangun rumah pribadi Bupati? Rumah pribadi Pak Bupati. Atau semacam villa begitu? Ya, semacam villa. Sudah diproses sekarang? Sementara diproses di Polda NTT. Itu juga minta supaya Bapak Kapolri melihat, karena saya lihat yang kemarin acara Gate 20 saja itu juga hutan mangrove itu ditanam-tanam di pesisir. Kenapa di Alor yang sekian ribu meter kok dibabat, didiamkan? Ini lucu saya kenapa kaget, karena Presiden itu sangat concern untuk bagaimana untuk ini perubahan iklim ini, climate change ini. Kita itu kan bangga sekali, dan Presiden membanggakan Indonesia sebagai memiliki hutan mangrove terbesar di dunia gitu. Di Alor dibabat? Dibabat. Ada berapa meter, Ibu? Itu luasnya itu sekitar 300 meter, ke laut itu sekitar 120 sampai 150 meter. Dari jalan raya, jadi babat itu sekitar 100
100 kali 300 atau sekitar 50 sampai 100 kali 300 meter lebarnya itu. Wow, Itu luas, itu 1000-an meter persegi. Dan itu dua alat berat yaitu ekskavator yang babat, lalu mereka tekan ke bawah dan timbun tanah, itu sirtunya untuk bisa pembangunan di atasnya. Gila, luar biasa ya. Dan ini selama ini ditutupi dan barusan diangkat oleh masyarakat, sudah melapor ke Polda dan sekarang sementara pemeriksaan para saksi. Ya, mudah-mudahan diproses. Kita Ini berharap lah. Ya, kita berharap. mudah-mudahan karena tidak ada istilahnya hukum itu kebal terhadap seseorang. Kalau memang kita salah, kita harus jalani. Jangan kita seolah-olah kita orang besar. Saya saja seperti begini juga saya masih. Mohon maaf Bu, Ibu mungkin lihat kemarin Gubernur Papua aja ditangkap KPK. Iya. Itu. Jadi apalagi hanya bupati. Mohon maaf ini. Iya. Harusnya diperlakukan sama. Betul. Oke, KPK harus turun, Polri juga harus memproses semua pengaduan yang masuk menyangkut masalah Pak Bupati. Jadi tidak ada kekebalan hukum dimanapun dan oleh siapapun, itu nggak bisa. Gitu. Siap. Oke Bu, terakhir ini sudah panjang. Kira-kira Ibu apa yang ingin Bu harapkan? Untuk saya minta supaya semua pihak yang dalam kondisi saya seperti begini, baik Pak Kapolres Alor, Pak Kapolda, karena saya juga sudah melapor untuk jadwal yang palsu di Polda NTT maupun PT UN, semuanya berjalan dengan baik dan benar berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada kompromi untuk yang tidak benar. Jadi harus berjalan sesuai aturan perundangan yang berlaku. Apa kita mencari keadilan yang sejati, yang benar, itu yang para hakim ataupun para pemangku aparat penegak hukum itu bisa mengambil langkah yang tepat, yang betul-betul seadil-adilnya berdasarkan fakta, bukti, dan kebenaran. Jadi artinya Ibu tidak hanya sekedar mempertahankan kursi ketua, tapi mempertahankan keadilan dan kebenaran. Ya. Itu Ibu yang pertahankan. Yang pertama, yang kedua, itu di Alor itu badan kehormatan maupun itu ketua-ketua komisi semua yang dilaporkan masyarakat, itu juga Pak Kapolres Alor itu tidak ataupun Kasat tidak menindaklanjuti pemalsuan dokumen. Sudah masuk? Sudah masuk. LP-nya ada? Ada, LP-nya ada. Lalu mereka mengembalikan uang 18 juta karena mengembalikan, tapi yang dilaporkan oleh ACW itu adalah pemalsuan dokumen sebanyak 36 dokumen, tiket boarding, hotel, itu semua palsu. Mereka bisa ciptakan bill palsu hotel, bisa ciptakan tiket palsu, bisa ciptakan boarding palsu. Kenapa ini didiamkan yang dilakukan oleh pejabat public figure, dalam hal ini Ketua Badan Kehormatan, Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 2, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Alor. Ini korupsi berjemaah ini. Iya. Memang rakyat ini. Begitu pula wakil ketua yang dari saya, yang memukul saya, itu juga dia mengambil kunjungan kerja ke daerah itu sama sejalan dengan ketua DPRD. Padahal yang di dalam keputusan peraturan bupati itu ketua DPRD, bupati dan wakil ketua itu kunjungan kerjanya nilai SPPD-nya itu sama. Sedangkan wakil-wakil ketua tidak. Tapi mereka bisa merubah keputusan bupati hasil temuan dari IDA provinsi. Begitu pula badan kehormatan yang maupun ketua-ketua komisi itu juga hasil temuan dari IDA provinsi sudah ditindaklanjuti oleh masyarakat maupun oleh ACW. Itu juga di Polres tidak tindak lanjuti sampai sekarang laporan itu, hanya istilahnya pengembalian, berarti sudah selesai indikasi korupsi, tapi yang dilaporkan adalah pemalsuan dokumen supaya ke depan generasi kita untuk mau menjalankan tugas itu sesuai dengan aturan. Kalau begini besok-besok enak saja dapat temukan korupsi store ya selesai, padahal dokumen palsu sampai sekian banyak, Bapak. Pengembalian kerugian itu tidak menutup unsur pidana. Ya. Itu dalam hukum kan begitu, Bu. Ya. Jadi korupsi misalkan dikembalikan pun tidak menutup bahwa dia harus tidak dipidana, itu tetap proses. Oke, baik Bu Eni, ini menarik, nanti akan saya suarakan. Kemudian apa yang kita diskusikan hari ini, suara Ibu didengarkan oleh masyarakat, oleh Presiden, oleh Ketua KPK, kemudian Kapolri juga, kemudian Pak Gubernur di NTT, Pak Victor Laiskodat, kemudian Ketua DPRD, dan saya yakin partai mendukung Ibu untuk berjalan. Jadi Ibu harus tetap berani karena Ibu ini sosok Sri Kandi di NTT ini untuk berani speak up gitu. Kalau tidak amburadul Ibu. Yeah. Manajemen ASN dan kemudian korupsi merajalela, tidak ada yang berani mengkritisi, itu yang luar biasa. Ibu terima kasih waktunya. Ya nanti
kita ketemu lagi untuk mungkin ada kasus-kasus yang lain juga bisa diskusi dengan saya untuk kali ini. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Salam Indonesia Jaya. Baik. Baik, sahabat Indonesia, demikian diskusi saya ngobrol dengan seorang perempuan hebat, berani speak up, itu Ibu Eni Anggrek. Beliau sampai sekarang masih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Alor, NTT. Nah, seperti Anda yang sampaikan tadi, banyak keganjilan, keanehan proses pemakzulan beliau. Ada unsur skenario-skenario yang dipaksakan, yang melanggar aturan dan sebagainya, hanya gara-gara seorang Eni Anggrek berani menyampaikan kepada publik, kepada KPK, kepada BPKP bahwa ada temuan-temuan mega proyek yang aneh di Kabupaten Alor sehingga beliau dikriminalisasi dan kemudian dimakzulkan. Saya berharap seluruh aparat keamanan, PT UN, kemudian Kapolda, kemudian Gubernur mendengarkan suara dari seorang Eni Anggrek, dan bagi siapapun yang disebut oleh Ibu Eni Anggrek, kalau mau klarifikasi, saya dengan terbuka memberikan waktu saya untuk menerima klarifikasi Anda, karena ini memang harus to both side. Ini dugaan dari Ibu Eni Anggrek dan beliau mengatakan ada bukti-bukti semuanya cukup. Jadi kalau Anda mau menyangkal, menyanggah, silahkan menghubungi saya, nanti kita diskusikan dalam podcast saya. Jadi saya berharap Ibu Eni Anggrek tetap menjadi Ketua DPRD Kabupaten Alor sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan aturan itu dipermainkan. Dan yang paling penting, yang terakhir, tolong siapapun Anda, kalau mendapatkan amanah dari rakyat, mengelola uang rakyat, jangan semena-mena dibuat seenak sendiri. Yang dari dulu itu yang saya lawan. Otonomi daerah itu menciptakan raja-raja baru dan sering seenak udelnya mengelola dana dari rakyat. Rakyat tidak berdaya. Rakyat semuanya dibungkam dengan kekuasaan. Itu menurut saya yang harus kita lawan. Sahabat Indonesia, mari bersama Kanal Anak Bangsa menyuarakan kebenaran untuk mendukung orang-orang seperti Eni Anggrek yang dizolimi dan dikriminalisasi. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast selanjutnya. Sampai jumpa.